Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bortarigan dengan NIM 210320020. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang studi kelayakan bisnis. Nah, adapun pengertian dari studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis menurut Umar pada tahun 2005, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layaknya bisnis yang dibangun. Nah, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, sementara menurut Kasmir dan Zakpar pada tahun 2003, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Nah, menurut Kasmar dan Japar pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha ataupun usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Nah, studi kelayakan itu sendiri adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan. Nah, untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, faktor teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Nah, tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan jika ide bisnis ditemukan layak. Nah, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Nah, definisi lain juga dikemukakan oleh ahli referensi pada tahun 2017. Nah, tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti, menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan untuk mencegah seorang investor dari membuang-buangkan uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Nah, ada 5 tujuan yang perlunya dilakukan studi kelayakan menurut para ahli, yaitu Kasmir dan Zakfar pada tahun 2003, yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian. Nah, untuk menghindari resiko kerugian di masa yang akan datang ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Nah, dalam hal ini fungsi dari kelayakan itu adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan. Nah, baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, yang kedua itu yaitu memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudahkan kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Nah, dalam perencanaan tersebut meliputi yang pertama, ada beberapa jumlah dana yang diperlukan. Yang kedua itu kapan usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, di mana lokasi usaha akan dibangun. Keempat, siapa yang akan melaksanakan. Yang kelima, bagaimana cara melaksanakannya. Yang keenam, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Nah, yang ketujuh, bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, ada memudahkan pelaksanaan pekerja. Nah, dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan dalam melaksanakan usaha tersebut. Nah, para pelaksana yang akan mengerjakan bisnisnya tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Nah, pedoman tersebut
telah disusun secara sistematis sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tetap tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Nah, yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Terus pengawasan ini juga diperlukan untuk agar tidak melencengnya dari rencana yang telah disusun. Terus yang kelima yaitu memudahkan pengendalian. Nah, apakah dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan dalam pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Nah, tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan dari perusahaan akan tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama yaitu dari pihak investor. Jika studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Nah, sudah tentu calon investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkan. Nah, yang kedua yaitu pihak kreditor. Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari pihak bank. Nah, sebelum memutuskan untuk memberikan kredit ataupun tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu dari pihak manajemen perusahaan. Nah, studi kelayakan bisnis ini juga dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, terlepas dari siapa yang membuatnya, proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, sehingga pihak yang menjadi project leader sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan tersebut. Nah, misalnya dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dalam modal sendiri dan rencana pendanaan dari investor dan dari kreator. Terus yang keempat ada pihak pemerintah dan masyarakat. Nah, dalam penyusunan studi kelayakan bisnis ini perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimana juga pemerintah dapat secara langsung mampu tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Nah, untuk penghematan devisa negara, pelanggan ekspor non-migas, dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh dari kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Nah, proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringanan lain. Nah, yang kelima ada bagi tujuan pembangunan ekonomi. Nah, dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisiskan macam yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi pada tenaga kerja, pengaruh sosial, dan analisis kemanfaatan dari beban sosial. Nah, jadi jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji demi tujuan-tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya ada tahapan studi kelayakan bisnis. Nah, dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis ataupun usaha ada beberapa tahapan studi yang dikerjakan menurut ahli Umar pada tahun 2005, yaitu yang pertama ada penemuan ide. Produk atau jasa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk ataupun jasa dari usaha harus dilakukan.
Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria bahwa suatu produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum dipenuhi ataupun memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk atau jasa juga belum ada. Yang kedua ada tahapan penelitian. Nah, pada tahapan penelitian ini setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan metode ilmiah yang pertama mengumpulkan data, kedua mengolah data dengan memasukkan teori yang relevan, yang ketiga menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Nah, yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, ada tiga macam tahap evaluasi proyek. Yang pertama mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, kedua proyek yang sedang beroperasi, dan yang ketiga ada mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Nah, evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar ataupun kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, pada tahap yang keempat yaitu tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, jika terdapat lebih dari satu usulan proyek bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua proyek tersebut. Nah, maka perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Nah, sudah tentu proyek yang prioritaskan ini mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan proyek yang lain berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan. Nah, pada tahap kelima yaitu tahap perencanaan pelaksanaan. Rencana pelaksanaan. Nah, setelah usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan. Nah, di mana proyek itu sendiri mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber dana lain, kesiapan manajemen dan lain-lain. Nah, yang keenam ada tahap pelaksanaan. Nah, setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksanaan proyek mulai dari pemimpinan sampai pada 13 tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya ada pun aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nah, ada dua aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis, yaitu aspek finansial dan aspek non-finansial. Adapun aspek finansial yaitu terdapat beberapa hal yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu aliran kas. Perhitungan terhadap aliran kas sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dalam akuntansi tidak sama dengan pengertian kas masuk bersih bagi investor yang justru lebih penting untuk diketahui. Hal ini menjadi wajar karena hanya dengan aliran kas bersih perusahaan dapat membiayai kewajiban keuangannya. Nah, menurut para ahli Hussein Umar pada tahun 2005, kas mempunyai 3 komponen utama yaitu initial cash flow yang berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi. Terus yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya, dan terminal cash flow yang merupakan aliran kas dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Selanjutnya ada net benefit cash ratio atau net BC ratio. Net BC ratio. Nah, nilai net benefit cost ratio menggambarkan tingkat perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Nah, apabila net benefit cost ratio lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Selanjutnya ada playback period. Nah, di mana metode ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi suatu proyek ataupun usaha. Nah, perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nah, jika nilai kas bersih merupakan jumlah laba setelah
pajak ditambahkan dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Selanjutnya ada net present value. Nah, terdapat beberapa pengertian dalam metode ini, yaitu sebagai berikut. Nah, menurut para ahli, Syaifaruddin Alwi pada tahun 2001 menjelaskan bahwa net present value merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari seluruh investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Selanjutnya ada menurut Bambang Rianto pada tahun 2001 yang menunjukkan bahwa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Rumusan dalam metode present value-nya itu adalah net present value sama dengan VV proset dikurang VV outlay. Terus ada probability index. Nah, menurut Karil D. Jakman pada tahun 2000, indeks keuntungan ataupun biaya adalah rasio nilai sekarang dan dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria nilai bersih sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut. Maka indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depan terhadap biaya awal. Nah, menurut Bambang Rianto pada tahun 2001 digunakan dalam profitability index, yaitu profitability index sama dengan VV proset per PV outlay. Selanjutnya ada internal rate of return. Definisi dari IRR merupakan menurut para ahli, definisi dari para ahli tersebut antara lain menurut Syarifuddin Alwi pada tahun 2001, prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan diskon rate yang dapat mempersamakan present value of present dengan outlay. Selanjutnya dari perhitungan itu dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dari outlay-nya. Kalau kita sekarang dari proses lebih besar dari nilai sekarang dan dari investasi atau outlay-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita sekarang dari proses lebih kecil dari jumlah nilai sekarang outletnya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Nah, dengan cara demikian terus kita lakukan sampai kita menentukan tingkat bunga yang bisa dijadikan nilai sekarang dari outletnya. Selanjutnya ada aspek non finansial. Nah, aspek non finansialnya itu yaitu aspek sosial dan ekonomi. Nah, setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri, pemerintah ataupun masyarakat luas. Nah, oleh karena itu aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena dampak yang ditimbulkan nantinya sangatlah luas apabila salah satu dari dalam melakukan penilaian secara garis besar. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha ataupun investasi menurut Kasmir dan Zakpar pada tahun 2003, yaitu yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua menggali serta mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alamnya, yang ketiga meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, yang keempat pengembangan wilayah. Nah, sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek ataupun investasi antara lain yaitu adanya perubahan demografi, terus yang kedua ada perubahan budaya, perubahan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Nah, pada aspek pemasaran ini dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Nah, permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Selanjutnya ada aspek teknis atau operasi. Nah, ada beberapa hal yang harus dikehendaki dalam penilaian aspek teknis dan operasi, yaitu yang pertama
agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Nah, yang keempat ada agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Nah, yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nah, analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada job analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua ada job specification, yaitu menentukan persyaratan dan klasifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Yang ketiga, mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen ataupun kedudukan jabatan dan struktur pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya yaitu job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada mendesain sistem kompensasi, yaitu mengurangi. Selanjutnya yaitu mendesain sistem kompensasi, yaitu mengurangi struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan. Nah, dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional. Nah, yang keenam ada sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya ada aspek lingkungan industri, yaitu menurut Umar dalam bentuk buku kompetitif strategi yang dikemukakan oleh Michael Porter, di mana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Nah, yang pertama yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis. Nah, di mana persaingan antara perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Nah, perubahan strategi oleh satu perusahaan mungkin akan mendapatkan serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambahkan fitur, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, serta meningkatkan promosi dan pembaharuan kemasan. Nah, selanjutnya ada tingkat persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, serta hambatan keluar. Nah, yang kedua yaitu kemungkinan masuknya pesaing baru. Nah, pendatang baru dalam satu industri akan membuat kapasitas baru, inovasi baru, model baru, pemasaran yang baru, keinginan yang mendapatkan pangsa pasar. Akibatnya harga dapat menjadi turun ataupun biaya menjadi semakin tinggi, sehingga akan mengurangi profitabilitas. Ancaman masuknya pendatang baru bergantung pada rintangan masuk dan reaksi pesaing yang sudah ada di dalam mengantisipasi pendatang baru. Nah, jika pendatang baru merasakan kesulitan bersaing terhadap pesaing yang telah ada, maka ancaman dari pendatang baru akan rendah. Nah, menurut Umar, pada tahun 2005 terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat masuknya pendatang baru ke dalam sebuah industri, yaitu yang pertama skala ekonominya, diferensiasi produknya, terus kecukupan modal, biaya peralihan, terus ada akses ke seluruh distribusi, ketidakunggulan biaya independen, terus peraturan pemerintah. Selanjutnya ada potensi pengembangan produk substitusi. Persaingan tidak hanya terjadi pada suatu perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis, namun perusahaan juga bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk pengganti. Nah, produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga maksimum
yang didapat diberikan oleh perusahaan dalam industri, semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti. Nah, semakin ketat pembatasan laba industri, produk pengganti sering timbul dengan cepat ketika suatu perkembangan meningkat persaingan di industri mereka dan menyebabkan penurunan harga ataupun perbaikan kinerja. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap para pemain dalam industri dengan menaikkan harga ataupun mengurangi kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini memberikan kekuatan kepada pemasok untuk menaikkan harga. Namun apabila banyak pemasok untuk suatu jenis harga, maka biasanya daya tawar-menawar pemasok semakin kecil. Nah, ada beberapa kondisi pemasok akan kuat apabila jumlah pemasok sedikit. Produk atau pelayanan yang ada adalah untuk dan mampu menciptakan switching cost yang benar. Terus, tidak tersedianya produk substitusi. Pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang lebih kecil dari pemasok. Yang kelima ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, pembeli bersaing dengan industri dengan meminta penurunan harga tawar-menawar terhadap mutu yang lebih tinggi dan dibandingkan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing. Kekuatan dari tiap-tiap pembeli yang penting dalam industri tergantung pada jumlah karakteristik situasi pasarnya pada kepentingan relatif pembeliannya dari industri yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan bisnis pembeli tersebut. Nah, menurut Umar pada tahun 2005 ada beberapa kondisi yang perlu diperkuat dalam tawar-penawar pembelian, yaitu pembeli membeli dengan jumlah besar, terus pembeli membeli produk yang diperlukan, terus ada sifat produk yang terdiferensi dan banyak pemasok. Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga yang sensitif. Terus ada produk perusahaan yang tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya. Selanjutnya ada aspek hukum. Menurut Kashmir dan Zafar pada tahun 2003, tujuan dari aspek hukum ini adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Nah, penelitian absahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Nah, pada penelitian ini juga sangat penting mengingatkan sebuah usaha tersebut dijalankan. Maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin ataupun berbagai persyaratan harus lebih dahulu sudah penuh. Nah, menurut para ahli Sumbago 2007, usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini menentukan keberlanjutan hidupnya. Nah, sebelum melakukan investasi di suatu daerah ataupun wilayah, pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu dilakukan sebuah evaluasi dan para peneliti yang berlaku di daerah dan wilayah tersebut. Nah, agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Dan apabila ternyata di daerah tersebut melarang bentuk usaha. Nah, apabila ternyata di daerah tersebut melarang bentuk usaha yang dijalankan tersebut. Selanjutnya ada tahapan studi kelayakan bisnis. Nah, dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis ataupun usaha ada beberapa tahapan studi yang dikerjakan menurut ahli Umar pada tahun 2005, yaitu yang pertama ada penemuan ide. Produk atau jasa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk ataupun jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria bahwa suatu produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum dipenuhi ataupun memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk atau jasa juga belum ada.
Yang kedua ada tahapan penelitian. Nah, pada tahapan penelitian ini setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan metode ilmiah yang pertama mengumpulkan data, kedua mengolah data dengan memasukkan teori yang relevan, yang ketiga menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Nah, yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, ada tiga macam tahap evaluasi proyek. Yang pertama mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, kedua proyek yang sedang beroperasi, dan yang ketiga ada mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Nah, evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar ataupun kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, pada tahap yang keempat yaitu tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, jika terdapat lebih dari satu usulan proyek bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua proyek tersebut. Nah, maka perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Nah, sudah tentu proyek yang prioritaskan ini mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan proyek yang lain berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan. Nah, pada tahap kelima yaitu tahap perencanaan pelaksanaan. Rencana pelaksanaan. Nah, setelah usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan. Nah, di mana proyek itu sendiri mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber dana lain, kesiapan manajemen dan lain-lain. Nah, yang keenam ada tahap pelaksanaan. Nah, setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksanaan proyek mulai dari pemimpinan sampai pada 13 tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya ada pun aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nah, ada dua aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis, yaitu aspek finansial dan aspek non-finansial. Adapun aspek finansial yaitu terdapat beberapa hal yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu aliran kas. Perhitungan terhadap aliran kas sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dalam akuntansi tidak sama dengan pengertian kas masuk bersih bagi investor yang justru lebih penting untuk diketahui. Hal ini menjadi wajar karena hanya dengan aliran kas bersih perusahaan dapat membiayai kewajiban keuangannya. Nah, menurut para ahli Hussein Umar pada tahun 2005, kas mempunyai 3 komponen utama yaitu initial cash flow yang berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi. Terus yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya, dan terminal cash flow yang merupakan aliran kas dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Selanjutnya ada net benefit cash ratio atau net per C ratio, net BC ratio. Nah, nilai net benefit cost ratio menggambarkan tingkat perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Nah, apabila net benefit cost ratio lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Selanjutnya ada playback period. Nah, di mana metode ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi suatu proyek ataupun usaha. Nah, perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nah, jika nilai kas bersih merupakan jumlah laba setelah pajak ditambahkan dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Selanjutnya ada net present value. Nah, terdapat beberapa pengertian dalam metode ini yaitu sebagai berikut.
Nah, menurut para ahli, Syaifaruddin Alwi pada tahun 2001 menjelaskan bahwa net present value merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari seluruh investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Selanjutnya ada menurut Bambang Rianto pada tahun 2001 yang menunjukkan bahwa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Rumusan dalam metode present value-nya itu adalah net present value sama dengan VV proset dikurang VV outlay. Terus ada probability index. Nah, menurut Karil D. Jakman pada tahun 2000, indeks keuntungan ataupun biaya adalah rasio nilai sekarang dan dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria nilai bersih sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut. Maka indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depan terhadap biaya awal. Nah, menurut Bambang Rianto pada tahun 2001 digunakan dalam profitability index, yaitu profitability index sama dengan VV proset per PV outlay. Selanjutnya ada internal rate of return. Definisi dari IRR merupakan menurut para ahli, definisi dari para ahli tersebut antara lain menurut Syarifuddin Alwi pada tahun 2001, prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan diskon rate yang dapat mempersamakan present value of present dengan outlay. Selanjutnya dari perhitungan itu dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dari outlay-nya. Kalau kita sekarang dari proses lebih besar dari nilai sekarang dan dari investasi atau outlet-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita sekarang dari proses lebih kecil dari jumlah nilai sekarang outlet-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Nah, dengan cara demikian terus kita lakukan sampai kita menentukan tingkat bunga yang bisa dijadikan nilai sekarang dari outlet-nya. Selanjutnya ada aspek non-finansial. Nah, aspek non-finansialnya itu yaitu aspek sosial dan ekonomi. Nah, setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Nah, oleh karena itu aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena dampak yang ditimbulkan nantinya sangatlah luas apabila salah satu dari dalam melakukan penilaian secara garis besar. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha ataupun investasi menurut Kasmir dan Zakpar pada tahun 2003, yaitu yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua menggali serta mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alamnya, yang ketiga meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, yang keempat pengembangan wilayah. Nah, sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek ataupun investasi antara lain yaitu adanya perubahan demografi, terus yang kedua ada perubahan budaya, perubahan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Nah, pada aspek pemasaran ini dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Nah, permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Selanjutnya ada aspek teknis atau operasi. Nah, ada beberapa hal yang harus dikehendaki dalam penilaian aspek teknis dan operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout
yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Nah, yang keempat ada agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Nah, yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nah, analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada job analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua ada job specification, yaitu menentukan persyaratan dan klasifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Yang ketiga, mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen ataupun kedudukan jabatan dan struktur pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya yaitu job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada mendesain sistem kompensasi, yaitu mengurangi mendesain sistem kompensasi, yaitu mengurangi struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan. Nah, dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional. Nah, yang keenam ada sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya ada aspek lingkungan industri, yaitu menurut Umar dalam bentuk buku kompetitif strategi yang dikemukakan oleh Michael Porter, di mana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Nah, yang pertama yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis. Nah, di mana persaingan antara perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Nah, perubahan strategi oleh satu perusahaan mungkin akan mendapatkan serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambahkan fitur, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, serta meningkatkan promosi dan pembaharuan kemasan. Nah, selanjutnya ada tingkat persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, serta hambatan keluar. Nah, yang kedua yaitu kemungkinan masuknya pesaing baru. Nah, pendatang baru dalam satu industri akan membuat kapasitas baru, inovasi baru, model baru, pemasaran yang baru, keinginan yang mendapatkan pangsa pasar. Akibatnya harga dapat menjadi turun ataupun biaya menjadi semakin tinggi, sehingga akan mengurangi profitabilitas. Ancaman masuknya pendatang baru bergantung pada rintangan masuk dan reaksi pesaing yang sudah ada di dalam mengantisipasi pendatang baru. Nah, jika pendatang baru merasakan kesulitan bersaing terhadap pesaing yang telah ada, maka ancaman dari pendatang baru akan rendah. Nah, menurut Umar, pada tahun 2005 terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat masuknya pendatang baru ke dalam sebuah industri, yaitu yang pertama skala ekonominya, diferensiasi produknya, terus kecukupan modal, biaya peralihan, terus ada akses ke seluruh distribusi, ketidakunggulan biaya independen, terus peraturan pemerintah. Selanjutnya ada potensi pengembangan produk substitusi. Persaingan tidak hanya terjadi pada suatu perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis, namun perusahaan juga bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk pengganti. Nah, produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga maksimum yang didapat diberikan oleh perusahaan dalam industri, semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti. Nah,
Semakin ketat pembatasan laba industri, produk pengganti sering timbul dengan cepat ketika suatu perkembangan meningkat persaingan di industri mereka dan menyebabkan penurunan harga ataupun perbaikan kinerja. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap para pemain dalam industri dengan menaikkan harga ataupun mengurangi kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini memberikan kekuatan kepada pemasok untuk menaikkan harga. Namun apabila banyak pemasok untuk suatu jenis harga, maka biasanya daya tawar-menawar pemasok semakin kecil. Nah, ada beberapa kondisi pemasok akan kuat apabila jumlah pemasok sedikit. Produk atau pelayanan yang ada adalah untuk dan mampu menciptakan switching cost yang benar. Terus tidak tersedianya produk substitusi. Pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang lebih kecil dari pemasok. Yang kelima ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, pembeli bersaing dengan industri dengan meminta penurunan harga, tawar-menawar terhadap mutu yang lebih tinggi dan dibandingkan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing. Kekuatan dari tiap-tiap pembeli yang penting dalam industri tergantung pada jumlah karakteristik situasi pasarnya pada kepentingan relatif pembeliannya dari industri yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan bisnis pembeli tersebut. Nah, menurut Umar pada tahun 2005 ada beberapa kondisi yang perlu diperkuat dalam tawar-penawar pembelian, yaitu pembeli membeli dengan jumlah besar, terus pembeli membeli produk yang diperlukan, terus ada sifat produk yang terdiferensi dan banyak pemasok. Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga yang diferensi sensitif. Terus ada produk perusahaan yang tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya. Selanjutnya ada aspek hukum. Menurut Kashmir dan Zafar pada tahun 2003, tujuan dari aspek hukum ini adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Nah, penelitian absahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Nah, pada penelitian ini juga sangat penting mengingatkan sebuah usaha tersebut dijalankan. Maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin ataupun berbagai persyaratan harus lebih dahulu sudah penuh. Nah, menurut para ahli Sumbago 2007, usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini menentukan keberlanjutan hidupnya. Nah, sebelum melakukan investasi di suatu daerah ataupun wilayah, pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu dilakukan sebuah evaluasi dan para peneliti yang berlaku di daerah dan wilayah tersebut. Nah, agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Dan apabila ternyata di daerah tersebut melarang bentuk usaha. Nah, apabila ternyata di daerah tersebut melarang bentuk usaha yang dijalankan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.